Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Al-Mukarram Ustaz Catur yang saya hormati, kemudian semua para santri Rumah Quran Tegal, sekaligus adalah para pendengar dimanapun juga berada. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu kembali walaupun lewat online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan banyak kenikmatan pada kita, yang kemudian dengan nikmat-nikmat tersebut mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah limpahkan pula kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya yang setia dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Baiklah ikhwan dan fillah, pemirsa di mana saja berada, sebenarnya kajian kita hari ini adalah membahas tafsir Al-Quran surah Al-Infitar ayat ke-6. Kemudian dalam tema kajian adalah apa yang menyebabkan kalian kufur nikmat. Silakan ifafila buka surah Al-Infitar ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ini sebuah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, terutamanya kepada orang-orang yang kufur nikmat. Orang-orang yang Allah sudah berbuat baik kepadanya. Allah menciptakannya, Allah memeliharanya, Allah merawatnya, bahkan Allah berikan rezeki. Bahkan dalam kondisi situasi pandemi pun Allah Subhanahu wa taala masih banyak berikan rezeki. Tetapi banyak manusia yang justru membalas kebaikan Allah dengan ingkar, membalas kebaikan Allah dengan bermaksiat kepadanya, membalas kebaikan Allah dengan kufur. Maka Allah bertanya, ma gharraka ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka. Ma sebuah pertanyaan istifham. Ma apa gharraka? Gharra artinya khada'a, menipu. Ma gharraka, apa yang telah menipu ka? Ka itu engkau. Apa yang telah menipu engkau sehingga engkau terus-terusan durhaka maksiat bi rabbika terhadap Rabbmu Al-Karim yang mulia. Perhatikan ayyuhal ikhwah, ayatuha akhwat, dengarkan dengan baik. Di sini Allah mengatakan ma gharraka bi rabbik. Allah enggak mengatakan ma gharraka billah. Allah enggak mengatakan ma gharraka billah, melainkan ma gharraka bi rabbika, menggunakan kata Rabb. Yang kita sama-sama tahu ayyuhal ikhwah bahwa Rabb itu punya arti pencipta, al-khaliq. Punya arti mudabbirul kaun, yang mengatur kehidupan. Punya arti ar-razzaq, yang berikan rezeki. Rabbun, yang merawat, yang mendidik, yang menciptakan, mengatur, bahkan memberikan rezeki. Aneh, kau diciptakan oleh Allah, kau dirawat oleh Allah, bahkan kau diberi rezeki oleh Allah. Udah begitu Al-Karim, yang memiliki sifat yang baik. Kok bisa manusia yang sudah Allah ciptakan, Allah sempurnakan ciptaannya, Allah berikan rezeki, justru bermaksiat kepada penciptanya sendiri, bermaksiat kepada pemberi rezekinya sendiri. Allah mengatakan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang telah memperdayakan anda? Khada'a, gharra, selain punya arti khada'a menipu, gharra juga punya arti memperdaya.
Ya, kita sering mendengar kalimat mata'ul hurur, kesenangan yang hurur, yang memperdaya. Mata'ul hurur, kesenangan yang menipu. Hurur dari kata gharra. Perhatikan Allah mengatakan ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan kalian terus-terusan durhaka kepada Tuhanmu Al-Karim yang maha mulia. Apabila sebelum saya menjawab pertanyaan ini, tentu yang jawab antum, yang menjawab saya, yang menjawab kita semuanya. Yang Allah sudah baik, justru kita membalas dengan keburukan. Fafilah. Apabila perhatikan, saya ingin membandingkan antara manusia dengan kuda, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Adiyat ayat ke-6 Allah mengatakan bahwasanya innal insana li rabbih lakanud. Allah mengatakan sungguh manusia itu terhadap Rabbnya. Lagi-lagi kalimatnya Rabb, bukan lillah tapi li rabbih. Sesungguhnya manusia terhadap penciptanya, terhadap yang memberikan rezeki, terhadap yang mengatur kehidupan, lakanud, benar-benar ingkar. Artinya tidak pandai terima kasih. Nah, di ayat pertama sampai 5 surah Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda-kuda perang. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang lari kencang. Lari kencang dhabha, saking kencangnya dhabha, terengah-engah. Terengah-engah itu bahasa Tegalnya apa? Ngos-ngosan. Jadi kudanya ngos-ngosan. Antum kalau lari kencang, ayo ikhwah, mesti ngos-ngosan. Yata ngos-ngos ya, bahasa Arab Tegalnya yata ngos-ngos. Apabila jadi kuda itu lari kencang, makanya dhabha. Makanya kemudian terengah-engah. Fal muriyati qadha. Pak, kemudian kuda-kuda itu, kaki kudanya itu saat lari kencang membentur kerikil-kerikil. Saking kencangnya apabila, maka keluarlah bunga api. Yang itu masih ingat kan? Gesekan-gesekan itu menimbulkan bunga api saking apa? Saking cepatnya. Kalau kuda larinya nggak kencang, nggak akan menimbulkan gesekan itu, nggak akan menimbulkan api. Ini perhatikan, fal muriyati qadha. Demi kuda-kuda perang yang lari kencang sehingga terengah-engah. Kemudian kuda-kuda itu kakinya membentur kerikil-kerikil batu yang akhirnya qadha, yaitu menimbulkan percikan api. Falmughirati subha. Di ayat yang ketiganya falmughirati subha, maka kuda-kuda itu mughirat, menyerang, menyerbu subha di waktu pagi. Fa'asarna bihi naq'a. Fa'asarna bihi naq'a. Kemudian kuda-kuda tersebut menerbangkan debu-debu. Apabila perhatikan di waktu pagi, debu-debu pun berterbangan. Padahal waktu pagi waktu embun, waktu sejuk, tapi debu-debu berterbangan. Kenapa? Saking kencangnya larinya Fafilah. Kemudian ayat kelimanya, fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Demi kuda-kuda yang wasat. Wasat itu artinya tengah-tengah. Fawasatna, menyerbu ke tengah-tengah, jam'a. Jam'a itu adalah pasukan musuh. Ayatul akhwat, ikhwanul kiram, perhatikan. Jadi setelah Allah bersumpah dengan kuda-kuda itu, kita sudah sama-sama tahu ya, kalau ada wawu qasam, kalau ada sumpah pasti ada jawabul qasam, pasti ada jawabannya sumpah. Allah mengatakan demi kuda-kuda perang yang memercikan bunga api, yang menyerbu di waktu pagi, yang menimbulkan, yang mengeluarkan debu-debu, menerbangkan debu-debu, yang maju ke tengah-tengah pasukan musuh. Allah tidak bilang apa? Maka jawabannya adalah sungguh manusia itu benar-benar sangat ingkar terhadap Tuhannya. Ayol ikhwah, tentu antara sumpah dengan media sumpah ini mesti ada ini, ada kaitannya. Allah bersumpah dengan medianya adalah kuda-kuda perang. Maka tentu antara media sumpah dengan isi sumpah mesti ada kaitannya. Apa kaitannya? Kaitannya adalah Allah Subhanahu wa taala hendak
mengatakan pada antum, tuh lihat, sebelum Allah mengatakan manusia itu sangat-sangat ingkar, Allah mendahulukan sumpah. Tuh lihat, kuda-kuda saja yang cuma dikasih makan oleh tuannya, dikasih minum oleh pemiliknya, dikasih makan oleh tuannya, pemiliknya, tapi ketaatannya luar biasa pada pemimpinnya. Ketaatan kepada pemiliknya luar biasa. Ketundukan kepada pemiliknya luar biasa. Cuma dikasih makan, dikasih minum, tapi kuda-kuda itu membalas kebaikan tuannya dengan luar biasa. Antum lihat, disuruh lari kencang. Fal mughirati subha, disuruh untuk menyerbu di waktu pagi, dia laksanakan. Pagi-pagi sudah berangkat ke medan juang. Lihat kebanyakan manusia, Allah berikan nikmat lebih dari pemilik kuda kepada kuda. Allah berikan nikmat pada manusia melebihi manusia berikan makan pada kuda. Allah berikan kehidupan pada kita. Saat antum tidur, siapa yang menggerakkan jantung? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Allah baik pada kita. Saat lockdown, Allah pun masih kasih rezeki. Tapi anehnya manusia, pagi hari ada suara azan, as-salatu khairum minan naum. Lihat manusia, berapa yang ke masjid? Kira-kira yang ke masjid salat subuh dengan dia di masjid, banyakkan mana? Pasti jawaban antum banyak di rumah. Bahkan yang di rumah yang sholat dengan yang enggak sholat banyak mana? Pasti jawaban antum banyak yang enggak sholat. Itu tandanya apa? Allah berikan banyak nikmat, tapi mereka kufur nikmat. Kuda-kuda perang saja, kuda-kuda saja yang cuma dikasih rumput, dikasih makanan, tapi dia siap berangkat di waktu subuh. Lihat ayatnya, fal mughirati subha, di waktu subuh dia menyerbu. Dan yang luar biasa lagi, kuda-kuda itu demi taatnya kepada pemiliknya, demi loyalnya, ketundukan kepada pemiliknya yang memberikan makanan begitu saja. Tapi subhanallah, dia pun siap tempur fafillah, bahkan siap mati. Antum melihat wasat nabihi jam'a, kalau kuda sudah masuk ke tengah-tengah barisan musuh, apa yang resikonya? Tentu resikonya adalah meninggal dunia. Tentu resikonya adalah bismillah. Tentu resikonya adalah kalaupun kuda itu enggak mati, enggak meninggal dunia, terkapar, terluka. Tapi subhanallah, kuda-kuda itu cuma dikasih makan, tapi loyalitasnya kepada pemiliknya luar biasa. Tidak hanya berangkat pagi fal mughirati subha, tapi dia siap memperjuangkan, membela pemiliknya hingga dia siap mati bertempur. Di waktu bertempuran itu menunjukkan loyalitas luar biasa. Itu Allah tidak mengatakan tuh lihat kuda-kuda itu. Makanya begitu Allah mengatakan dengan sumpah kuda, Allah mengatakan sungguh manusia itu benar-benar ingkar kepada Tuhannya, beda dengan kuda-kuda itu. Apabila kita lanjutkan di surah Al-Infitar, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai manusia, ma gharraka, apa yang menyebabkan kalian bi rabbika terus-terusan durhaka kepada Tuhan Anda Al-Karim yang maha mulia. Apabila sebelum diteruskan ayat ke-7, tentu ada jawaban di sini. Ma gharraka. Yang pertama yang menyebabkan orang itu tertipu adalah al-jahlu, kebodohan. Saya mendengarkan ceramahnya Syekh Sinkiti mengatakan yang pertama al-jahlu, kebodohan. Ma gharraka bi rabbikal karim, gharrani jahli. Gharrani jahli, yang menipu saya adalah kebodohanku. Hafilah. Jadi pertama kebodohan, terutama kebodohan terhadap memahami ayat innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Padahal ada ayat Ghafurur Rahim, ada ayat Syadidul Iqab. Sisi lainnya Allah itu adalah Maha Pengampun Pemaaf, tapi juga Allah Syadidul Iqab. Allah juga Maha keras siksaannya. Tapi coba lihat berapa banyak orang memahami ayat sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, itu yang membuat orang manusia itu bermaksiat kepada Tuhannya.
Dia maksiat, kenapa? Karena meyakini Allah Maha Pemaaf. Dia berbuat durhaka, kenapa? Allah itu Maha Pengampun. Berapa banyak orang mengatakan kan Allah Maha Pengampun, kan Allah Maha Pemaaf. Cuman begini aja nggak apa-apa, Allah Pemaaf. Itulah memana yang salah. Harusnya fafilah. Sisi lain Allah mengatakan Allah Maha Pengampun, di ayat yang lain Allah Maha Keresahannya, dipadukan. Dan harus dipegang ayatnya sesuai dengan tafsirnya. Contoh misalnya, Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu dipakai buat siapa? Buat orang-orang yang selama ini berbuat maksiat terus-terusan, teler, judi, mungkin juga perbuatan yang lainnya. Kemudian mereka ingin tobat, datang ke antum, datang ke Ustaz Catur. Dia mengatakan, Ustaz, saya ini dosanya udah banyak banget Ustaz, udah teler, judi, maksiat terus-terusan. Ustaz, adakah tobat bagi saya? Adakah ampunan bagi saya? Antum bilang ayat ini, Allah Maha Pengampun. Betapapun antum banyak dosanya, bahkan antum sudah banyak dosanya, bahkan bertumpuk-tumpuk, Allah Maha Pengampun. Itu tepat. Tapi jangan dipakai buat orang yang mau maksiat. Antum mau maksiat, jangan pakai ayat kan Allah Maha Pengampun. Ketika antum mau maksiat, pegangnya ayat Innallaha sadidul iqab, sesungguhnya Allah Maha keras siksaannya. Itu antum gak akan maksiat. Begitu mau maksiat, ya Allah, Allah kan keras siksaannya, gimana saya akan maksiat? Maka fabilah. Jadi yang pertama yang menyebabkan kenapa orang itu bermaksiat kepada Robnya adalah kebodohannya. Kebodohan. Yang kedua adalah asyaitan, setan. Quran surah Al-Hadid mengatakan, wa gharrakum billahil ghurur. Wa gharrakum, dan telah menipu anda, billahi terhadap Allah. Siapa? Al-ghurur. Al-ghurur dalam tafsirnya asyaitan. Ghurur dari kata gharra. Wa gharrakum billahil ghurur. Al-Hadid ayat ke-14 bagian akhir. Wa gharrakum, dan telah menipu anda, telah memperdaya anda sehingga ada maksiat kepada Tuhan anda. Siapa yang berdaya? Al-ghurur. Hinnya pakai fathah. Al-ghurur. Gimana adalah penipu. Penipu di sini maksudnya siapa? Asyaitan dalam tafsirnya. Kemudian yang ketiga, ma gharraka bi rabbikal karim ayyuhal ikhwah. Apa yang bikin anda terus-terusan maksiat? Yang ketiga adalah al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Ini ada ayatnya di Quran surah Luqman ayat yang ke-33. Ini sekaligus berbarengan dengan setan juga, yaitu kehidupan dunia. Ya, monggo Ivan Bila dibuka, satu monggo dibuka surah Luqman ayat 33. Surah ke-31. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mawludun huwa jazin 'an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Artinya, aku berlindung pada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Perhatikan pada bagian akhir ya, ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pada bagian akhir Allah mengatakan,
Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Gharra bisa menipu, bisa memperdaya. Maka janganlah kalian terpedaya oleh kehidupan dunia. Ini yang ketiga nih. Kemudian wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah kalian terpedaya, tertipu dalam hal mentaati perintah Allah oleh al-gharur, yaitu oleh penipu, maksudnya as-syaitan. Jadi di sini Bapak, tadi dikatakan bahwasanya yang kedua itu adalah as-syaitan. Al-gharur di sini disebutkan juga. Jadi setan itu al-gharur, penipu. Kemudian juga kehidupan dunia. Itu perhatikan, banyak sekali orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka meninggalkan sholat karena demi kerjaannya. Mereka nggak berpuasa karena demi pekerjaannya. Berapa banyak orang nggak sholat di saat ada suara azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka diam saja, nggak ke masjid, nggak sholat. Kenapa? Karena mereka sedang sibuk dengan dagangnya, sibuk dengan transaksinya, sibuk dengan bisnisnya. Fafilah. Anak-anak muda sibuk dengan futsalnya, sibuk dengan main bulu tangkisnya. Semua kehidupan dunia telah memperdaya mereka. Ya tadi setan, kemudian kehidupan dunia. Antum lihat setan. Nabi Adam, Ibu Hawa di surga dia tinggalnya. Allah larang Nabi Adam untuk dekat-dekat pohon khuldi. Pohon khuldi ya. Kalimat khuldi yang nyebut itu setan ya. Allah hanya mengatakan la taqrabu hadhihi syajarat, jangan dekat-dekat pohon ini. Allah enggak nyebut namanya. Tapi setan memberi nama itu khuldi. Kalau engkau makan buah itu dam wa justru Anda akan kekal. Khuldun, kekal. Dia menipu. Akhirnya Nabi Adam ingin kekal, Ibu Hawa ingin kekal. Maka ditipu oleh, apalagi menipunya dengan sumpah, dengan demi Allah. Maka Nabi Adam pun kemudian mengikuti ucapan setan. Nabi Adam pun heran pada setan. Nabi Adam tertipu. Kenapa? Karena setan bersumpah. Kan kadang-kadang orang kalau udah sumpah percaya nih. Maka pelajaran buat antum, Nabi Adam dulu tergelincir kenapa setan dengan sumpah. Perhatikan ya. Jadi kadang-kadang kita pun tertipu karena dia sumpah Ustaz. Ternyata sumpahnya itu nggak masih benar. Setan ya. Jadi ini benar-benar berbahaya banget nih setan ya. Kemudian kehidupan dunia. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Apabila yang keempat adalah siapa? Yang keempat fulanan khalila, teman dekat, teman akrab. Bukan teman biasa, teman dekat, sebutannya khalil. Khalil dalam bahasa lain adalah kekasih. Ibrahim khalilullah, kekasih Allah. Kemudian teman-teman yang sangat akrab, sangat dekat, ibarat kekasih disebut khalil. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan juga dengan khalil. Rasul bersabda, al-mar'u ma'adini khalilihi. Al-mar'u, seorang itu ma'adini khalilihi, bersama dengan agama khalilihi. Bukan ma'a dini sadiqihi, tidak, tapi al-mar'u ma'adini khalilihi. Khalil kenapa? Teman yang sangat berpengaruh, teman dekat. Lihat anak-anak manusia kebanyakan di rumah sholat, di pondok sholat, begitu udah main dengan teman-temannya nggak sholat. Kenapa? Temannya berpengaruh sekali. Fafilah. Ini hati-hati nih. Kadang-kadang faktor yang bikin kita nggak ibadah itu teman kita. Makanya antum harus mengambil teman dekat antum, teman yang soleh, teman yang baik. Makanya salah satu tombol hati adalah wong soleh kumpulono. Ya, bukan berarti wong soleh kumpulono, wong solihah nikahono, bukan kayak gitu Ustaz. Tapi wong soleh kumpulono. Jadi bagaimana kita punya teman yang soleh? Pak, antum lihat ayatnya adalah surah Al-Furqan ayat 27, 28, 29 tentang fulanan khalila. Apanya satu? Iya. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Aku berlindung kepada Allah dan kepada syaitan yang terkutuk. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Boleh perhatikan, inilah yang dikatakan bahwasanya salah satu yang menyebabkan orang itu tertipu, menyebabkan kufur nikmat adalah karena asyaitan. Karena yaitu fulanan khalila, teman dekatnya. Wa yawma ya'adzu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wa yawma, dan ingatlah pada hari ya'adzu zalimu, orang zalim menggigit ala yadayhi, menggigit dua jarinya. Yaqulu, dia berkata ya laitani, dia berkata dengan menyesali perbuatannya, wahai sekiranya dulu ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, aku mengambil jalan bersama Rasul. Jadi apabila orang ini dulu di dunia itu dia enggak mau ikut Rasulullah, padahal Quran udah datang, peringatan udah datang, tauhid udah datang, enggak mau. Kenapa? Gara-gara fulan, teman dekatnya itu. Lihat ayat yang berikutnya. Dia bilang lagi, dia berkata lagi, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya wailata, wahai celaka aku, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia mengatakan sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku, teman dekat. Jadi yang dirumuskan dia gak ikut Rasulullah, teman dekat. Banyak anak-anak zaman sekarang ini yang di rumahnya sholat, ibadah, sama orang tuanya baik. Bahkan di pondok pesantren, begitu udah ketemu teman-teman lamanya, teman SMP-nya, teman SMA-nya, kadang-kadang terbawa oleh mereka. Nanti mereka akan nyesel, ifafilah. Kemudian ayat berikutnya, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepada aku, dan setan memang pengkhianat manusia. Apabila kenapa kok kalimatnya setan ya? Ini lagi bahas tentang khalila, fulan dan khalila. Kenapa? Karena setan itu ada dua jenis. Ada jenis manusia, ada jenis jin. Minal jinnati wan nas. Ini berarti jenis mana? Jenis manusia. Jadi manusia itu yang jadi setan, yang mengajak itu enggak tanggung jawab. Dia itu pengkhianat. Gimana pengkhianat? Ngajak-ngajak antum tapi di akhirat enggak tanggung jawab. Nanti ada ayat-ayat yang lain, ayat-ayat yang setan enggak tanggung jawab. Ngajak-ngajak tapi enggak tanggung jawab. Apabila antum di rumah buka asbabun nuzul ayat ini ya. Ini menarik banget, Pak. Ini kalau nggak salah kisahnya Abdul Mu'id, yang dia itu orang kafir. Saat itu dia duduk sama Rasulullah. Abdul Mu'id duduk sama Rasul di Mekah. Tapi Abdul Mu'id tidak nyakiti Rasulullah. Ya duduk bareng, dia orang kafir tapi nggak nyakiti. Justru teman-temannya orang-orang kafir Quraisy melihat Abdul Mu'id dia nyakiti, heran. Kemudian teman-temannya berhusnudon nih, yang betul ini husnudon apa suudon ya? Berhusnudon apa suudon? Pokoknya dia itu menyangka, mengira bahwa Abdul Mu'id sudah masuk Islam. Disangkanya oleh teman-temannya Abdul Mu'id itu sudah ikut agama Muhammad. Kenapa? Karena Abdul Mu'id duduk sama Rasulullah dekat tapi tidak menyakitinya, enggak mengganggunya. Lah sementara Abdul Mu'id punya teman dekat, fulan khalila.
punya teman dekatnya sedang berkesam. Di saat temannya pulang ke Mekah malam hari, bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian kafir Quraisy mengatakan bahwa temanmu itu si Abdul Mu'id itu sudah ikut agama Muhammad. Nah, kemudian temannya ini, teman akrabnya pulang ke rumah bertanya pada istrinya. Kata temannya mengatakan, maksudnya kata suaminya berkata pada istrinya, "Wahai istriku, bagaimana Muhammad?" Dia enggak bilang Rasul. "Bagaimana Muhammad?" Kemudian dijawab oleh istrinya, "Dia semakin menjadi-jadi, semakin gawat." Bahasa kita mungkin dakwahnya semakin hebat gitu. Kemudian bertanya lagi, "Wahai istriku, bagaimana dengan keadaan Abdul Mu'id?" Dijawab, "Abdul Mu'id sudah pindah agama." Maka pagi harinya teman itu datang ke Abdul Mu'id. Karena temannya datang, Abdul Mu'id mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Kemudian Abdul Mu'id salam, temannya tidak menjawab. Berarti yang tidak jawab salam itu tidak hanya orang Islam ketika disalami oleh orang kafir. Ini pun orang kafir gak jawab salam. Kenapa? Disangkanya Abdul Mu'id sudah masuk Islam. Nah, maka ditanya oleh Abdul Mu'id, "Wahai temanku, kenapa engkau tidak jawab salam saya?" Jawabannya adalah karena engkau sudah pindah agama. Kemudian kata Abdul Mu'id, dia mengatakan, "Wahai teman saya, apa sekiranya apa perbuatan saya yang dengan perbuatan itu teman-teman kita yakin bahwa aku ini tidak pindah agama. Kira-kira apa yang saya perbuat, wahai temanku, agar teman-teman saya yakin bahwasanya aku ini tidak pindah agama? Apa yang menjadikan mereka yakin? Apa kira-kira yang saya perbuat?" Kemudian temannya mengatakan, "Kalau begitu, kau datangi Muhammad, kau ludahi Muhammad, kau caci Muhammad melebihi cacian yang pernah kau cacikan pada dia." Dan ternyata apabila Abdul Mu'id gara-gara temannya, dia datangi Muhammad diludahi. Mohon maaf, saya bilang Muhammad karena buat mereka yang kafir. Dia meludahi Muhammad, bayangkan. Rasul Muhammad diludahi oleh Abdul Mu'id hanya gara-gara temannya itu. Maka kemudian gak lama kemudian turun ayat ini. Maka kemudian dia nyesel. Kenapa? Karena dia ikuti ucapan Abdul Mu'id. Bahasa tambah satu lagi ya. Masih ada waktu, tambah satu lagi. Apabila satu lagi yang menyebabkan orang tertipu siapa? Adalah pemimpin. Pemimpin, pembesar. Tentu pembesar yang salah, fafillah. Pemerintah yang salah. Berapa banyak orang yang bekerja kepada bosnya hingga dia tinggalkan sholat Jumat gara-gara bosnya. Bosnya kafir, perusahaannya milik orang kafir, yang jadi satpamnya orang Islam. Berapa banyak dia nggak sholat Jumat? Kenapa? Karena ikut pimpinannya. Ya, mudah-mudahan kita atau teman-teman kita yang sholatnya PSBB mudah-mudahan bukan karena itu ya, mudah-mudahan. Tapi memang sebaiknya menurut saya kalau sholat sebaiknya tetap kita nggak PSBB sebaiknya ya, karena memang setan itu akan masuk dalam barisan sholat, yufarriqul jamaah, merusak jamaah itu seperti anak kambing yang masuk. Ya, tapi kalau perkara lain ada corona mungkin ada bab-bab yang dibolehkan dari usul fikih ya, walaupun saya tetap lebih cenderung tetap didapatkan. Kenapa? Saat ini kan banyak tempat setan, yang di ping-ping itu tempat setan. Tapi mudah-mudahan ya itu bukan karena apa-apa ya, karena memang untuk menghindarinya. Tapi kalau memang kemudian kita yakin di desa kita, kampung kita itu insya Allah aman, kita datang ke masjid udah pakai masker, kemudian juga udah cuci tangan, sebaiknya lurus, sebaiknya rapat. Jadi kalau yang corona nggak usah ke masjid, tapi yang sehat ke masjid, sehingga tetap jamaahnya sesuai dengan perintah Rasulullah. Pada kembali, jadi yang kelima adalah pemerintah atau pembesar. Mad dalil, aina dalil. Quran surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Moga Ustaz ya. Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 66, 67, 68. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا
سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Ya Tuhan kami, sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka. Ayat ke-661. Yauma tuqallabu. Pada hari ketika wajah mereka. Pada hari itu ketika wajah mereka dibolak-balikan ke dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Ya. Perhatikan ikhwan dan hafizah, ini yang kelima ya, menyebabkan orang itu kenapa dia durhaka sama Allah, kufur nikmat, itu karena ini. Karena pemimpinnya, karena bosnya, karena pembesarnya. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يوم تقلب وجوههم في النار. Ingatlah pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka. Yang dibolak-balik wajahnya, bukan kakinya, bukan tangannya, tapi maksudnya semua tentu maksudnya. Allah menyebut wajah untuk mewakili semua tubuhnya. Jadi pada hari itu harus semua tubuhnya diwakili oleh kata wajah. Wajahnya dibolak-balik dalam api neraka jahanam. Kemudian mereka berkata, ya laitana. Ini berarti wajahnya siapa? Wajahnya orang yang mengikuti, yaitu ketetapan pemimpinnya, undang-undang atasannya, tentu undang-undang yang salah. Jadi mereka itu wajahnya dibolak-balik di atas api neraka jahanam sambil berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya laitana, alangkah indahnya sekiranya dulu aku di dunia ata'na Allah, mentaati Allah, wa ata'na Rasul, mentaati Rasulnya. Kemudian dia mengatakan, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Wa qalu, dan mereka berkata, rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na, sungguhnya kami telah mentaati sadatana, sayyid-sayyid kami, pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, dan sungguh kami telah mentaati pembesar-pembesar kami, atasan kami, bos kami, fa'adalluna as-sabila, ternyata mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang benar. Apabila perhatikan di sini dia nyesel, kenapa? Ngikuti pemerintah, kemudian berbuat zalim, berbuat kufur nikmat karena ikut-ikutan pimpinannya, agar mereka pimpinannya diberi azab 2 kali lipat. Allah mengatakan dalam hal ini, Allah berfirman, ini ucapannya tadi ya, ucapannya bawahannya, ucapannya adalah karyawannya, ucapannya orang yang diajak maksiat oleh pimpinannya. Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim, timpakanlah kepada mereka di'afaini minal azab 2 kali lipat, la'anhum la'nan kabira. Ya Allah, laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Apabila jadi para pemimpin kita kalau berbuat kesalahan, bikin undang-undang yang salah, bikin aturan yang salah, kemudian diikuti oleh rakyatnya, maka yang berdosa nggak cuma rakyatnya, bahkan yang bikin undang-undang berdosa. Maka saat di neraka nanti atasannya dimintakan oleh rakyatnya untuk mendapatkan azab 2 kali lipat.
Maka pada di sini kita jadi rakyat pun harus jeli, enggak boleh asal bapak senang. Kalau memang itu baik, ikuti. Kenapa? Intinya tidak ada ketaatan kepada siapapun juga, kecuali apabila dalam hal ketaatan. Kata Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi masyiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, termasuk pada pemerintah, bahkan pada orang tua kita, ibu kita yang melahirkan, tidak ada ketaatan dalam hal fi masyiatil khaliq, dalam hal maksiat kepada khaliq. Jadi hatta itu undang-undang yang dibikin pemerintah kita, kalau itu menuju pada kemaksiatan, maka wajib tidak mentaatinya. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Mudah-mudahan dari tafsir ma gharraka bi rabbikal karim kita semakin sadar ternyata Allah sudah baik kepada kita. Bukti baiknya di ayat 7 dan 8. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah telah menciptakan Anda, fasawwaka, kemudian menyempurnakan ciptaannya, fa'adalak, menjadikan sempurna dan seimbang, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dan Allah telah menyusunnya dalam susunan seindah-indah susunan. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit ini, dan mudah-mudahan kita ada pelajaran tadi di surah Al-Adiyat, yaitu kuda-kuda saja cuma dikasih makan, tapi tunduknya luar biasa kepada yang kasih makan. Mestinya kita manusia yang sudah banyak Allah berikan rezeki, kenikmatan yang banyak, harusnya lebih hebat ketaatannya, melebihi kuda yang fal mughirati subha, yang siap menyerang di waktu pagi, bahkan siap mengorbankan jiwanya. Fawasat Nabi Jam'ah, rela ke tengah-tengah pasukan musuh pun dia siap untuk bertempur. Mudah-mudahan kita lebih hebat dari kuda-kuda itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.